Halo teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami melalui sebuah video yang akan kami jabarkan. Nah, kami sendiri beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Adila Putri Wan Daneli, yang kedua ada Hotnia Sibuan, dan yang ketiga ada Nova Rosalinda Simatupang, dan yang keempat ada Kartika Akilina Yohana Malau, yang kelima ada Riris Rospita Manulang. Nah, kami akan membahas tentang anggaran penjualan dan ramalan penjualan. Yuk, simak lanjutannya. Nah, sebelum memasuki anggaran penjualan, kita harus mengetahui apa itu perusahaan manufaktur. Nah, di sini perusahaan manufaktur merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual sendiri barang yang dihasilkannya. Oleh karena itu, di dalam kegiatan operasionalnya, terutama dalam bidang penjualan, pastilah sangat dibutuhkan suatu peramalan tentang berapa banyak jumlah yang diramalkan akan tercapai. Nah, peramal sendiri merupakan bentuk kegiatan untuk memperkirakan seberapa banyak produksi yang dihasilkan akan terjual. Lalu, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu peramalan penjualan. Nah, peramalan penjualan dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Baiklah, di slide selanjutnya, setelah peramalan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran penjualan. Nah, tujuan dari disusunnya anggaran penjualan tersebut adalah sebagai suatu kriteria apakah sebuah perusahaan berhasil mencapai tujuan yang akan dicapai. Misalnya tercapainya laba maksimal, karena laba dalam perusahaan bisa muncul jika penjualan yang diinginkan tercapai. Anggaran penjualan juga menjadi fondasi awal dari anggaran-anggaran lainnya. Karena dalam anggaran operasional, anggaran penjualan adalah anggaran yang pertama kali dibuat. A. Anggaran penjualan dan ramalan penjualan. Anggaran penjualan menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Jumlah barang jadi yang ingin dijual akan menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi. B. Anggaran penjualan lebih dari 1 bulan. Anggaran penjualan seringkali disusun untuk periode waktu 1 tahun, 6 bulan, atau kuartal, atau 3 bulan. Anggaran penjualan untuk 1 tahun dapat dipecah menjadi anggaran penjualan untuk setiap kuartal atau anggaran penjualan untuk periode waktu 6 bulan. Dipecah menjadi anggaran penjualan setiap bulan selama 6 bulan. C. Memperkirakan penjualan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan jumlah unit yang akan dijual dan harga jualnya untuk dalam satu periode anggaran. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan penjualan dalam satu periode anggaran. Metode-metode tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. 1. Metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata bergerak atau moving average menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. 2. Metode trend moment merupakan sebuah metode yang menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. 3. Metode perkiraan asosiatif, regresi dan analisis korelasi. Metode perkiraan asosiatif umumnya mempertimbangkan beberapa variabel yang diprediksi. 4. Metode analisis industri. Penjualan perusahaan seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan industri tempat perusahaan berada. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Contoh metode kualitatif dan kuantitatif. A. Metode rata-rata bergerak. Perkiraan penjualan suatu bulan diperoleh dengan mencari rata-rata penjualan selama 3 bulan sebelumnya. Jadi,
Perkiraan penjualan untuk bulan Desember 2008 adalah rata-rata penjualan bulan September, Oktober, dan November 2008. Contohnya, pada bulan September, penjualan sekitar 1.000, pada bulan Oktober, penjualan sekitar 1.200, pada bulan November, penjualan sekitar 1.400, total penjualan 3.600. Total penjualan 3 bulan sebelumnya yaitu 3.600 dibagi 3 dan rata-rata penjualannya menjadi 1.200. B. Metode turn moment. Metode turn moment menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari nilai A dan B, digunakan persamaan di bawah ini. Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali X. XY sama dengan A dikali X ditambah B kali X pangkat 2. N adalah jumlah data yang dianalisis. Contoh pada tabel di samping. Penjelasannya, penjualan setiap tahun adalah Y, jumlah ke bawah seluruh data yang ada pada kolom Y. Hasil penjumlahan ke bawah kolom Y adalah 1.695. Bentuk persamaan untuk memperoleh nilai A dan B dengan menggunakan data-data yang diperoleh sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. 1.695 sama dengan 6 dikali A ditambah B dikali 15. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. 4.550 sama dengan 15 dikali A ditambah B dikali 55. Menyelesaikan persamaan di atas dengan menggunakan metode eliminasi. 1.695 sama dengan 6 dikali A ditambah B dikali 15 dikali 2,5. 4.550 sama dengan 15 dikali A ditambah B dikali 55 dikali 1. Jadi, persamaannya menjadi 4.237,5 sama dengan 15A ditambah 37,5B. 4.550 sama dengan 15A ditambah 55B. Minus 312,5 sama dengan minus 17,5B dibagi sama dengan B sama dengan 17,8571 dikali 15. Masukkan nilai B yang diperoleh ke persamaan 1 sehingga persamaan 1 akan menjadi 1.695 sama dengan 6A ditambah 267,8571 dikurangi lalu dibagi 6. A sama dengan 237,8571 membentuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX berdasarkan hasil yang diperoleh. Y sama dengan 237,8571 ditambah 17,8571X. Jadi, penjualan yang didapat adalah Y sama dengan 237,851 tambah 17,8571 dikali 6. Y sama dengan 345 dibulatkan. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan nilai dari variabel dependen adalah penjualan produk. A adalah konstan atau garis intercept, B adalah slope atau kemiringan dari garis regresi, X sama dengan variabel independen. C. Metode perkiraan asosiatif, regresi dan analisis korelasi. Contohnya, persamaan regresi sederhana PT Berjaya selalu ramai. BSR, memproduksi tas-tas unik untuk ditujukan untuk wanita yang berusia 17 tahun sampai 22 tahun. Selama bertahun-tahun, perusahaan memiliki pengetahuan bahwa penjualan tas tersebut sangat dipengaruhi oleh pengeluaran iklan di majalah-majalah wanita muda terbitan di ibu kota setiap tahunnya. Berikut adalah tabel yang menyajikan penjualan dan pengeluaran iklan aktual yang terjadi selama 2003 sampai 2008. Tahun 2003, penjualan atau Y adalah 1 juta. Pengeluaran iklan atau X adalah 55.000, X kuadrat adalah 3 miliar 25 juta. XY adalah 55 miliar. Tahun 2004, penjualan Y adalah 1.250, pengeluaran iklan X adalah 70.000, X kuadrat 4 miliar 900 juta, XY 87 miliar 500 juta. Tahun 2005, penjualan Y 1.375.000,
pengeluaran X 83.500, X kuadrat adalah 6.972.250.000. X Y adalah 114.812.500.000. Tahun 2006, penjualan Y adalah 1.500.000, pengeluaran X adalah 100.000, X kuadrat adalah 10 miliar, X Y adalah 150 miliar. Pada tahun 2007, penjualan Y 1.785.000, pengeluaran X 122.500, X kuadrat 15 miliar 6.250, X Y 218 miliar 662.500.000. Pada tahun 2008, penjualan Y 2.005.000, pengeluaran iklan X 157.500, X kuadrat 24 miliar 860.250.000. X Y 315 miliar 787.500.000. Untuk penjualan Y, sigma Y sama dengan 8.915.000, sigma X sama dengan 588.500, sigma X kuadrat sama dengan 64.709.750.000, sigma XY sama dengan 941.762.500.000. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi hasil diskusi kami, yaitu anggaran penjualan dan ramalan penjualan. Di sini ada metode perkiraan asosiatif, regresi, dan analisis korelasi. Nah, di sini ada contoh PT Berjaya Selalu Ramai. Kita di sini akan mencari persamaan regresi sederhananya. Pada contoh dapat dilihat bahwa Y adalah penjualan dan X adalah pengeluaran iklan. X dapat ditentukan bebas oleh manajemen, sehingga dampak dari perubahan X adalah Y akan mengikuti perubahan fleksibel berdasarkan perubahan X. Nah, untuk mencari persamaan regresi sederhananya, kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Di sini kita belum mengetahui berapa nilai A dan berapa nilai B. Maka untuk mencari nilai A dan nilai B, kita menggunakan rumus. Untuk mencari A, kita menggunakan rumus A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Dan untuk mencari B, kita menggunakan rumus B sama dengan sigma XY dikurang N di sini adalah jumlah data yang dianalisis, dikali X rata-rata dikali Y rata-rata, dibagi sigma X kuadrat dikurang N dikali X rata-rata kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari B-nya terlebih dahulu. B sama dengan sigma XY, yaitu 941.762.500.000 rupiah dikurang N. N di sini adalah jumlah data yang dianalisis. Jumlah data yang dianalisis dari tahun 2003 sampai 2008 itu ada 6 tahun. Maka N-nya adalah 6 dikali X rata-rata. X rata-rata adalah semua pengeluaran iklan dari tahun 2003 sampai 2008 dijumlahkan dan dikuadratkan. Maka dapatlah hasilnya 98.083,33 dikali Y rata-rata. Y rata-rata di sini adalah semua penjualan dari tahun 2003 sampai tahun 2008 ditambahkan dan dikuadratkan, maka dapatlah Y-nya 1.485.833,33 dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat pada tabel yaitu 64.709.750.000 rupiah dikurang N tadi adalah 6 dikali X rata-rata kuadrat. X-nya 98.083,33 dikuadratkan. Maka dari penjumlahan di atas dapatlah B-nya
9,64. Nah, B-nya setelah mendapat B, kita akan mencari A-nya. Rumus A tadi yaitu A sama dengan Y dikurang B dikali X. Y-nya tadi yaitu 1.485.833,33 dikurang B 9,64 dikali X. X-nya tadi yaitu 98.083,33, maka dapatlah hasil A yaitu 540.310,03. Selanjutnya, persamaan regresinya adalah penjualan tas 540.310,03 ditambah 9,64 dikali biaya iklan. Tadi dikatakan biaya iklan dapat ditentukan bebas oleh manajemen. Jika biaya iklan untuk tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp175.000, maka penjualan tas untuk tahun 2009 sebesar 540.310,03 ditambah 9,64 dikali 175.000, maka dapatlah hasilnya 2.227.310,03. Nah, itu adalah perhitungan untuk metode perkiraan asosiatif, regresi, dan analisis korelasi. Selanjutnya, metode analisis industri. Penjualan perusahaan seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan industri tempat perusahaan berada. Sebagai contoh, jika kondisi ekonomi memburuk, maka penjualan industri otomotif akan menurun. Turunnya penjualan industri otomotif pada gilirannya akan membuat penjualan perusahaan yang ada di dalamnya juga menurun. Terima kasih.